tinggal merapikan ya, kita rapikan aja dengan gunting apa kopi-kopi yang keluar. Show me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, ain't enough. It's like being a thought to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iwan Juli 73 channel. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, dalam episode kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat lurus yang baik, kokoh dan tentunya kuat. Oke teman-teman, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komen, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, fungsi lurus adalah satu, dia sebagai penopang daripada tumbuhan kita yang sifatnya merambat ya. Yang kedua adalah karena sifat lurus ini menjaga kelembapan air dan mudah menyimpan air, sehingga bisa sangat bermanfaat sekali bagi akar angin atau akar gantung tanaman kita untuk menyerap air dengan mudah dan juga menyerap oksigen, sehingga bisa membantu pertumbuhan tanaman kita ini dengan sangat cepat sekali. Seperti ini ya teman-teman ya, saya pernah melakukan dicoba ini. Nah, ini Syngonium mojito. Ini kira-kira umurnya sama ini. Yang satu ini saya kasih turus, sedangkan yang lainnya ini tidak saya kasih turus. Ternyata emang pertumbuhannya lebih cepat daripada yang saya beri turus di potnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu ya teman-teman? Kembali lagi daripada fungsi turus ini juga, dia juga sebagai media untuk menjaga kelembapan air dan oksigen. Nah, yang dibutuhkan untuk akar gantung dan akar angin ya, biasanya kita bilang akar angin, untuk mempercepat pertumbuhan dia, sehingga nutrisi tidak hanya disuplai dari media yang ada di dalam pot ini, dari akar-akar yang tertanam di media pot ini, juga dia disuplai dari akar gantung atau akar angin yang menancap atau bahkan menusuk ke dalam di turus ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu yang membedakan tanaman yang diberi turus dan juga yang tidak diberi turus ya teman. Ini perbedaannya sangat jelas sekali ya. Oke teman-teman, untuk membuat turus ini kita bisa melakukan sesuai dengan ukuran tumbuhan kita. Mungkin kita bisa membuat ini 50 cm atau setengah meter karena tanamannya masih kecil juga. Nah, ini sekitar 1 meter ya, 1 meter. Ada yang lebih tinggi lagi nih. Nah, ini teman-teman ya, ini sekitar 2 meter. Ada yang 1,5 meter. Nanti kita lakukan pembuatan turus sesuai dengan
ukuran dan pertumbuhan tanaman kita ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pembuatan torus, apa saja yang perlu kita siapkan? Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah satu, kita beli kawat ayam ya, kawat ayam plastik. Ini ukurannya sekitar setengah inci atau 10 mili ya teman-teman, setiap kotak atau kawatnya ini. Ini nanti kita potong sesuai dengan ukuran yang mau kita buat. Yang kedua yaitu pipa, kita bisa menggunakan pipa paralon teman-teman. Kenapa kok harus pipa paralon? Karena kenapa kok tidak kayu atau bambu ya? Karena kayu atau bambu yang akan kita masukkan ke dalam terus ini dia akan mudah lapuk jika kita siram dengan air ya. Ini kita menggunakan ukuran setengah dim ya. Setengah dim jika memang panjangnya pendek. Kalau kita setengah meter ini atau 1 meter, kita bisa menggunakan pipa setengah dim. Karena kita bisa lebih efisiensi ya. Efisiensi dari sisi biaya. Dan juga kita kalau lebih panjang lagi, panjangnya sekitar 1,5 meter atau bahkan 2 meter, kita bisa menggunakan pipa 3/4 atau lebih lagi mungkin 1 dim bisa ya. Dan kalau saya 3/4 dim sudah cukup kokoh dan cukup kuat. Oke teman-teman ya, ini perbandingannya ya. Kalau yang setengah dim ini diameternya lebih kecil ini ya. Kalau ini yang 3/4 diameternya lebih besar ya, tentunya lebih kokoh dan lebih kuat untuk tegak lurus ke atas ya teman-teman ya. Ini yang ketiga yaitu ini kita bisa menggunakan fiber ini atau serabut kelapa ya teman-teman. Ini kita bisa beli di toko-toko tanaman liar. Kita menggunakan kokopit ya untuk pengisian di dalamnya, karena sifat apa kokopit adalah bersifat untuk menyerap air, menjaga kelembapan pada torus kita yang akan kita buat tadi ya teman-teman. Dan juga dia bisa menyerap pupuk dari media tanam kita ya. Ini kokopit nanti kita masukkan di dalam torusnya. Oke teman-teman, untuk pembuatan torus agar kokoh dan kuat, ini contoh yang saya beli dari teman-teman pedagang ya teman-teman. Nah ini kadang-kadang dia kalau coba saya tarik ini nggak full ini teman-teman ya. Mungkin dari sisi efisiensi produksinya ya mungkin ya teman-teman. Tapi ini kekurangannya yaitu tidak akan kokoh, tidak akan kuat. Beda kalau kita full pipa dari sini pas sampai ke ujung yang paling tinggi ini ya. Ini akan sangat kokoh dan kuat sekali. Nah, kedua yaitu kalau kita menggunakan seperti ini ya teman-teman, tentunya ini akan kalau kita masukkan ke dalam media tanam kita, ini akan goyang ya teman-teman. Akan goyang karena tidak lama. Nanti masih ada ujungnya. Nah, nanti yang akan kita buat full dari pipa, tidak pakai nojol ini pipanya. Nanti full peres di baik medianya atau di kawatnya. Nah, kayak seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti bawahnya seperti ini. Tidak ada menonjol pipa sama sekali. Nah, ini bisa mengikat akar atau media kita. Karena apa? Karena media kita sifatnya porositas. Berarti otomatis dia akan lebih memperkuat di torus kita yang tidak ada pipa menonjolnya ini ya. Nah, itu kelemahan-kelemahan daripada kalau kita bikinnya pipanya menonjol. Tentunya dia akan goyang-goyang lagi. Iya teman-teman. Satu lagi ada beberapa teman-teman membuat torus ini yang diberi pipa T ya di bawahnya. Pipa T kayak seperti ini ya teman-teman. Disambung seperti ini.
Nah ini tetap ini akan goyang-goyang di medianya. Ada yang juga disambung seperti ini juga. Nah ini kalau menurut saya ini sudah saya lakukan sesuai pengalaman saya, ini tetap akan goyang-goyang teman-teman. Nah kayak gini, ini kan goyang-goyang sana kemari, goyang sana kemari. Kalaupun kita ikat di potnya, itu akan merusak media potnya kita. Apalagi dia akan miring gini, miring atau miring gini ya teman-teman. Yang paling bagus adalah tetap tanpa menonjol kita masukkan semua, atau kita gergaji sesuai dengan ukuran turus yang ada. Seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus saya sudah sempat membuat ini, ini yang untuk milik saya. Nah, ini ujungnya full, nggak ada tonjolan pipa. Padahal ini full pipa ini panjangnya 2 meter full pipa. Sama yang atasnya juga sama ya teman-teman. Nah ini sama, nggak ada tonjolan pipa sama sekali. Ini bisa press di media pot kita, media tanam yang ada di dalam pot kita ini dia press sehingga bisa kokoh. Tidak, walaupun goyang tapi ini tidak maksimal ya, mungkin goyang sedikit-sedikit ini. Oke ya teman-teman, oke, kita lakukan proses pembuatan pertama, yaitu persiapan kita di kawat ayamnya dulu. Kita potong sesuai dengan ukuran yang akan kita inginkan. Nah, ini saya membuat turus yang panjangnya sekitar 2 meter ya teman-teman. Kenapa saya pembuatan 2 meter teman-teman? Karena memang kebetulan ada pesanan dari beberapa pembeli dengan ukuran yang panjangnya 2 meter seperti ini. Dan ini diameternya jumbo ya teman-teman. Kalau saya biasanya buat standarnya sekitar 4 cm, 6 cm. Nah ini dia minta ukuran jumbo. Ini sekitar 8 cm ya teman-teman. Nah, panjangnya sekitar 2 meter. Kayak ini ya. Ini yang ukuran 8 cm yang akan saya buat. Nah, ini saya ada ukuran 7 cm. Ini ya teman-teman, perbedaannya dia lebih jumbo diameternya. Ini yang standar ya. Jadi saya ada ukuran 4 cm, 6 cm, 7 cm dan juga ukuran jumbo 8 cm ya. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang berminat dan mau pesan, silakan bisa menghubungi admin yang tertera di video ini ya, teman-teman. Oke teman-teman ya, kita mau potong sesuai dengan diameter yang akan kita gunakan. Kalau saya ini biasanya kalau ukuran diameter 8 cm, saya pakai 19 kotak ya teman-teman. Kita hitung aja mulai dari samping kiri ini. Ini ya teman-teman, kita hitung ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah 19 ya teman-teman, 19. Nah, oke, hati-hati ya teman-teman. Ini cara motongnya ini, nah ini kan ini full dari sisi garis pinggir ya teman-teman, sebelah pinggir. Yang kalau yang ini, yang ujung ininya usahakan dia dipotong di sisi sebelah kanannya kotak yang terakhir ya teman-teman. Kenapa? Fungsinya untuk mengikat nanti. Nah ini, nah saya potong gini teman-teman ya. Nah ini bedanya ujung sini sama ujung sini. Kalau ini udah rata. Kalau ini ada kawat sisa, dari kotak terakhir ya. Nah ini kenapa ini fungsinya nanti untuk mengikat ya teman-teman, untuk mengikat turus yang dari sisi sebelah sini. Pada saat dia melingkar, nanti kita ikat pakai kawat yang sisa ini ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Sebenarnya mudah teman-teman. Nah, mudah sekali untuk membuat turus ini. Usahakan lanjut sampai sisi terakhir
Are you dreaming of me now? The way I do. Are you dreaming of me now? The way I do. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita gulung lagi yang tidak terpakai, bisa kita gunakan untuk pembuatan turut yang lain. Nah, ini sudah sesuai ukuran. Ini banyak sudah saya ukur 2 meter lagi ya teman-teman. Nah, ini dari ujungnya kita sisa ini ya teman-teman, kita sisakan 2 kotak. Kita sisakan 2 kotak untuk menutup ujung daripada terus kita nantinya. Nah, ini 2 kotak kita sisakan. Selanjutnya di seberangnya sama, kita sisakan 2 kotak. 2 kotak nanti kita gunting lagi. Ini ya teman-teman. Nah, ini 1, 2. Nah, ini kita gunting persis 2 kotak. Ini rata nggak apa-apa teman-teman, karena sifatnya dia hanya kita tekuk aja, tidak mengikat. Ini sudah selesai, kita taruh di sini dulu, baru kita tekuk sedikit, biar nanti koko fibernya tidak lari kemana-mana. Sangat simpel sekali ya teman-teman. Pembuatan kok turus ini sangat simpel sekali. Yang ini sudah selesai kita fokuskan ya teman-teman. Memang agak sulit karena memang sifatnya panjang ya 2 meter. Nah, tapi kalau butuh ketelatenan juga ya teman-teman. Ini sudah selesai baru kita kasih koko fiber ya teman-teman. Nanti koko fiber usahakan rata ya teman-teman, jangan rata supaya tidak ada lubang nantinya, jadi kelihatan sangat indah dan cantik kalau tidak ada lubangnya, kelihatan rata. Nah, seperti ini teman-teman. Are you dreaming of me now? The way I do. Are you dreaming of me now? The way I do. Oke, sudah selesai teman-teman untuk pemberian koko fibernya atau serang lama. Nah, setelah ini baru kita beri koko pit ya teman-teman. Kenapa beri koko pit? Karena kita ingin membuat turus yang sifatnya tidak sebagai penopang dahan daripada tanaman kita yang merambat, tapi juga sekaligus sebagai membantu media akar gantung, membantu akar gantung atau akar angin kita untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam turus. Karena nanti turus kita bisa menyimpan air dan juga menjaga kelembapan yang dibutuhkan untuk nutrisi daripada tanaman kita. Oke teman-teman ya, kita ratakan kopinya. Sudah
selesai, baru pipanya kita pasang di tengah-tengahnya. Teman-teman, pastikan tadi kita beri lagi sedikit, nggak apa-apa teman, supaya lebih menjaga pengapaan dan juga menyimpan air lebih baik. Oke, setelah itu kita tutupi lagi dengan coco fiber ya teman-teman. Kita tutupi lagi dengan coco fiber, usahakan juga yang merata juga ya, seperti yang kita lakukan untuk mengasih coco fiber di bagian bawah tadi. Nah, jangan khawatir kopinya tumpah ya teman-teman, karena ini sudah kita halangi dengan coco fibernya, baik atas maupun di bagian bawahnya. Karena banyak juga coco fiber juga kayak mengandung serat. Oke, sudah selesai. Baru kita lakukan untuk menutupnya teman, kita saling pertemukan antara kawat yang sisi kanan dan sisi kiri dengan mengikatnya ya. Nanti kita gunting, ada sisi kawat yang untuk mengikat juga. Ini ya teman-teman, kan patut juga sebelah sini. Kita pertemukan sisi kawat yang sebelah kanan dan sebelah kiri, kita persatukan untuk mengikat kawat dari sisi satunya. Teman-teman ya, kan teman-teman ya, ambil kacamata dulu karena untuk yang kecil-kecil ini perlu kelihatan lebih jelas. Nah, kita satukan. Perlu ketelatenan ya teman-teman, supaya kelihatan rapi nantinya. Nah seperti ini. Nah ini kita satukan, baru ini kawan yang tadi untuk mengikat kita tekuk ke dalam, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah menyatu, tidak usah pakai pengikat ya teman-teman, tidak usah pakai pengikat kawat atau yang lainnya, tidak usah, cukup dari kita ikat dari kawat ayam aja. Nah ini kan, nah ini yang di sini kita masukkan dari sisi bawahnya. Nah di bawahnya ini sudah jelas di bawahnya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini kan ada, baru kita tekuk di atasnya. Nah seperti ini. Ya teman-teman, seperti ini terus, lanjut terus dari sini sampai selesai. Kita mengikat satu persatu. Kalau kelebihan bisa kita ambil sedikit, tidak apa-apa teman-teman ya. Mungkin kalau nekuknya terlalu berat, bisa kita kurangi coco fibernya.
Oke teman-teman, ini ikatan terakhir sudah selesai. Nah, ini. Ya, baru kita padatkan ujungnya. Selesai. Tinggal kita ujungnya kita tekuk supaya tidak rusak kuku fibernya. Kali ini aja teman-teman. Oke, kita lipat. Nah, itu menghalangi kuku fibernya keluar lagi. Satunya, nah ini. Oke. Nah. Satunya lagi ditekuk ke dalam. Oke, sudah selesai. Ini teman-teman ya. Nah, kita dicoba di rumah, ya teman-teman. Yang satunya lagi. Ya, nah, ini kita rapikan dulu supaya kelihatan rapi. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini nanti kan ada sisa 2 kotak ya teman untuk melipat supaya kupingnya tidak keluar lagi. Nah, kita lipat ke dalam, kita lipat lalu kita tekuk ke dalam. Ini satu yang lagi, oke, sama seperti yang tadi kita tekuk ke dalam, kita lipat ke dalam. Oke, jalan sini ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita, nah ini nggak bisa pakai tonjolan tipe lagi ya teman, biar nanti di medianya rata. Tinggal kita taruh yang atas terserah, yang sisi sini atau sisi yang sana, yang atas terserah, kita balik-balik nggak apa-apa. Nah, ini sifatnya, ini yang saya buat ini versi diameter jumbo ya teman, sekitar 8 cm. Ini tentunya untuk tanaman-tanaman yang akarnya diameternya besar, jadi tidak mudah goyang atau tetap kokoh dan kuat ya teman-teman. Ini tinggal merapikan ya, kita rapikan aja dengan gunting apa kopi-kopi yang keluar. Serabut-serabutnya mungkin masih ada yang keluar, baru bisa kita rapikan sama gunting ya. Oke, sudah rapi teman-teman. Teman-teman, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar bisa ketinggalan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam STS, tetap semangat, terus maju dan sukses. Oke, yes.